Ya pemirsa, kita masuk di segmen Ekonomi dan kali ini tidak berdua tapi bertiga. Begitu ya, sudah ada rekan saya Sinta Zahara dan juga Dina Gurning kali ini. Apa nih yang mau dibahas terlebih dahulu, Sinta? Sebetulnya ada banyak yang mau dibahas ya, tapi mungkin kita bahas dulu dari Presiden Prabowo di Rakornas SICC. Ini menyampaikan bahwa pernyataan keras terhadap pihak-pihak ya, Dina dan juga Bunga yang juga mencoba mengganggu stabilitas negara, dan juga beliau menyampaikan berapi-api, dan ini sebetulnya kita juga masih menanti ya sebetulnya ini seperti apa sih kelanjutannya dari kabar ini. Yes, betul sekali Sinta. Dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul pada hari ini Presiden meminta kritikan disampaikan melalui jalur politik yang sehat. Ya, Presiden Prabowo menegaskan agar ketidaksukaan personal terhadap dirinya ini tidak dijadikan alasan untuk merusak persatuan bangsa. Ia pun menantang para rival politiknya untuk kembali bertarung secara konstitusional pada pemilu 2029 mendatang. Dengan lantang, Presiden Prabowo menyebut kalau saudara tidak suka, 2-3 orang jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo silahkan 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Bagaimana menurut Bunga dan Sinta pernyataan keras dari Presiden Republik Indonesia ini? Ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Baik, Sinta dan juga Dina, ini sangat menarik begitu ya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini cukup tegas begitu ya, bahwa jangan benci negaranya. Kalau memang benci sama 1 atau 2 atau 3 orang yang ada di pemerintahan, silahkan untuk langsung duel di tahun 2009 ini seperti ini nih. Prabowo ajak tarung haters, nah itu. Ya, kalau kita mau bedah sebenarnya menarik untuk dicermati tadi pernyataan Prabowo yang sudah kita dengar dari perspektif yang pertama, yaitu berkaitan dari politik. Ya. Di mana Presiden Prabowo menekankan bahwa sebenarnya meminta bahwa jangan sampai rusuh-rusuh ini mengganggu perjalanan kinerja pemerintah yang sudah berjalan begitu kan. Jadi jangan kalau misalnya memang mau tarung ini nanti tahun 2029. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sebagai dekompresi politik. Tapi yang menarik lagi adalah kalau kita dengar pernyataannya bahwa Presiden Prabowo juga bicara berkaitan dengan ekonomi, cocok nih untuk ulasan CNBC Indonesia. Karena beliau menyebutkan bahwa 5.000 demo tidak akan membuka satu pabrik. Ini kan adalah sebuah perspektif ekonomi begitu. Balik lagi bahwa sebenarnya tujuannya adalah Presiden sendiri melihat sistem demokrasi ini adalah sistem yang seharusnya berpihak kepada negaranya. Jadi kalau misalnya memang sistem demokrasi ini malah menjadi provokasi, ini sudah tidak sesuai sistemnya. Baik, tapi sebetulnya kalau kita lihat begitu ya, ini lebih kepada masyarakat kita atau khususnya mungkin warga negara Indonesia jangan mudah diprovokasi ya. Bagaimana sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik adalah ketika kondisi politik di tanah air ini dalam kondisi yang boleh dikatakan cukup aman dan juga cukup nyaman ya. Apabila misalnya terlalu banyak demo tentunya ya itu tadi ya, mungkin bisa saja ini mengganggu iklim investasi di tanah air ya. Kita lihat begitu, dan juga kita tahu bersama ya begitu, negara-negara tetangga ternyata lebih dilirik oleh asing kalau kita lihat dari sisi investasi. Mungkin ini juga yang diharapkan oleh presiden kita, bahwa kita harus sama-sama yuk tidak mudah terprovokasi begitu ya. Kita harus bersama-sama menjaga begitu ya, jangan mudah diprovokasi oleh pihak asing.
Yes, itu tadi kita sudah ulas ya beberapa poin begitu, itu tadi sudah disampaikan oleh Bunga dan juga Sinta, dan juga tadi saya juga sudah sempat menyinggung bahwa sebenarnya ada unsur politik, ada unsur ekonomi begitu, dan juga mengingat bahwa sistem demokrasi ini adalah sebuah proses dan bukan tujuan akhir. Tapi satu yang sebenarnya saya secara personal kurang agak srek nih kalau boleh menyampaikan Pak Presiden Prabowo, sebenarnya bagian menyinggung-nyinggung asing gitu ya. Iya, Sebenarnya kan ada, kalau memang akhirnya ada asing yang terlibat, harusnya disampaikan dong buktinya yang jelas. Siapa sih asingnya, kan kalau misalnya kita katakan asing siapa dulu, di timur, barat, selatan, utara banyak asingnya ya kan. Kalau bisa disampaikan ada bukti apa kenapa asingnya yang dituduh. Disampaikan secara jelas dengan bukti supaya masyarakat pun tidak berspekulasi. Betul. Apakah benar kita ini sekarang sebenarnya lagi dijadikan kambing hitam oleh pihak asing, atau malah sebenarnya datang dari dalam negeri sendiri begitu ya? Baik, jadi mungkin kita sederhananya jangan mudah menuduh begitu ya. Pihak mana saja yang artinya ya tadi ya mungkin mereka membakar begitu ya, atau mungkin menginisiasi demo-demo yang ada di tanah air, Dina. Ya. Nah, yang paling menarik juga nih adanya masyarakat sekarang telah melihat bahwa sekarang memang ada pergeseran dari politik move-nya, yang mana kalau misalnya dulu begitu ya ekonominya di atas konfrontasi, gimana ya, kalau zaman dulu tuh kan kayak lebih berpihak pada infrastruktur kemudian juga ekonomi. Nah sekarang Presiden Prabowo kan selalu mengedepankan swasembada pangan, yang artinya ekonomi perut dan juga masyarakat. Nah, itu seperti apa di Sinta dan juga Dina? Ya kalau kita lihat sebenarnya kalau benar kata Bunga tadi, sebenarnya beberapa waktu terakhir Presiden menyampaikan bahwa memang per pidato hari ini yang kita dengar juga memang tidak berubah begitu ya, apa yang disampaikan oleh Prabowo begitu, itu tadi ekonominya memang berurusan dengan perut dan juga urusan pangan. Karena kita nggak bisa tutup mata bahwa ya seperti yang kita sering beritakan selama beberapa waktu terakhir, IHSG kita sedang rungkat. Tadi juga sudah disampaikan informasinya bahwa ini sebenarnya harus diperhatikan baik oleh lembaga keuangan yang sedang porak-poranda begitu ya, pimpinannya berubah semua. Kemudian juga lembaga MSCI yang sedang melihat membedah kredibilitas ekonomi Indonesia, dan juga investor retail seperti kita yang juga sedang bingung harus apa. Ini kan juga sebenarnya harus menjadi perhatian oleh sang Presiden Prabowo Subianto. Baik, tapi ya Dina balik lagi dan juga Bunga ya, pemerintah juga jangan anti kritik ya. Mungkin kalau tadi melarang demo, tapi tetap harus bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Seperti apa kita menginginkan pemerintah begitu, tentunya ke depan lebih baik lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dina setuju dan juga Bunga? Kredibel. Ya tentunya setuju begitu. Tadi di garis bawah ini boleh demo tapi jangan rusuh gitu ya.